Biar kalian ingat ya, tapi saya ngasihnya prefiksnya bukan /26, prefiks yang lain. Sepertinya ada yang mau masuk lagi. Oh, nggak ada. Tapi kenapa bunyi ya? Oke. Jadi 4 network. Itu Pak Isma lagi nge-record. Oh, lagi nge-record. Iya, nggak apa-apa. Oke. Kalau kalian nge-record berapa sih bandwidth-nya? Besar ya? Volumenya ya? Nggak tahu, Isma berapa Pak? Google Drive ya. Saya kalau dulu ngerekam sampai 300 megabyte ya. Lumayan tuh, nyedot kuota ya. Jadi kalau rumahnya pakai wifi enak. Tapi kalau pakai seluler, wah lumayan ya. Sampai 300-400 ini megabyte ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jumlah subnetnya 4, kelipatan 64. Kita buat tabelnya. Jumlah subnetnya 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Kelipatan 64. Mulai dari 210, 10, 10, 0, lompat 64, lompat 64, lompat 64. Nanti yang terakhir kalau kita tambahkan 64, jumlahnya harus 256. Kalau 256 berarti benar. Kalau hasilnya salah berarti mungkin ada yang salah di sini ya. Kemudian host awalnya habis 0, 1. Kemudian lihat broadcast-nya. Sebelum 64, 63. Maka host akhirnya 62. Mudah ya? Nah, oke, sekarang saya kasih contoh lagi soalnya. Misalnya saya ingin soalnya prefiksnya, contoh ya. Contohnya misalnya ada IP 192 168 CP 0/24. Ini kan satu network ya. Ini artinya satu network berisi 256 IP ya. Nah, sekarang dipecah dengan prefiks, misalnya /29 deh. /29. Kira-kira berapa subnetnya ya kalau /29? Yang pertama kalian buat apa? Kalau kalian pertama itu kalian buat jumlah subnetnya ya. Cari /29. Lihat tabelnya. Ya, kalau nggak hafal tabelnya kalian buat begini ya. Yang pertama /24. Ini subnetnya. /24, /25, /26, 27, 28, 29, 30. Subnetnya 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 3 2. Betul ya? Kemudian kelipatannya ini 256 bagi 2 bagi 2 bagi 2. Betul ya? Semoga tidak salah. Betul, Pak. Betul, bagi 2 bagi 2 bagi 2 ini 64 ya. Bagi 2 tadi jadi 4. Oke, udah cukup ini ya. Satu deui apa namanya? Subnet masnya ya. Ini 0 tambah 128 tambah 192 tambah 224 tambah 240 tambah 248 tambah 252. Prefiks /29. Ya, prefiks /29. Yang ini. Ini /29. Jadi kalau dipecah, subnetnya ada 32, kelipatannya 8. Ya. Subnetnya 32, kelipatannya 8. Kita mulai dari ini ya. Dari yang ini kita mulai nih. Ya, set. Kita mulai ya. Sini ada subnet. Di UAS ada nih ya. Subnetnya 1, 2, 3, 4, sampai berapa? Sampai 32. Wah, 32.
32. Ini titik-titik aja ya. Nggak usah ditulis semuanya ya. Cukup sampai 5 misalnya ya. Terus di sini subnet. Terus network. Terus ini host ya. Host awal, host Akhir dan broadcast ya. Ya, saya buat segini dulu aja ya. Tuliskan. Terus ya. Kita mulai dari subnetworknya. Kita lihat networknya mulai dari 192.168.100.0. Oke. 192.168.100.0/29. Kemudian lihat kelipatannya. Sama tadi 129. Tadi kemana ya? Oh ini. 432 kelipatannya 8. Masnya 248 ya. Kelipatannya 8. Berarti lompatnya adalah 8. Jadi lompatnya 8. 192, 168, 108/29. Kalau capek, aduh boleh nggak Pak begini? Boleh lah ya. Titik, tambah 8, 16/29. Terus lagi, tambah 8, 24/29. Berarti hostnya berapa nih? Hostnya mulai dari 100.1. Boleh begini. 1. Sampai titik berapa? Ini broadcast. Oke, broadcastnya. Terakhir di 8. Maka broadcastnya di sini titik 7. Berarti ini titik 6. Boleh nulis begini. Kadang-kadang kan suka, aduh males apa pegel lah. Karena kita sudah terbiasa tidak menulis ya. Mahasiswa sekarang kan terbiasa, bukan mahasiswa ya, dosen juga, terbiasa tidak menulis begini lagi ya. Biasanya tinggal copy paste, geser Excel ya, jika singkat. Kebanyakan pakai komputer ya, jarang nulis lagi. Ya. Jadi benar kalau mau disingkat boleh begini ya. Ini habis 8.9 ya. Terus sampai, nah sebelum 16, 15, berarti sini titik 14. Dan seterusnya. 14. Ya. Sampai 32. Ya. Cuman kalau pegel ya, asal udah tahu sampai 5 udah benar, udah ini langsung aja 32-nya berapa ya. Nah, cuman nulis di ujungnya ini yang 32. Kira-kira berapa ya? Ini 192, 168, 100, berapa ya ini? /29. Apakah kita harus nurutin semuanya? Enggak usah. Lihat aja, di ujung ini harusnya 256. Karena kelipatannya 8, 256 kurang titik 8. Lompatnya ya. 8. Titik 248. Berarti ini 248. Ah, jadi nulisnya begini aja di ujungnya aja. Nggak usah ditulis semuanya ya. Kecuali kalau kamu mau rajin gitu, wah tulis semua Pak, 32, ini lengkap semua, boleh ya. Oke, jadi cukup di ujungnya aja. Nah, habis 248, 249. Sampai berapa ya? Belum tahu. Nah, broadcastnya kalau di ujung ini, udah pas 256, 255. Berarti sini 254. Kebayang nggak caranya? Jadi kalian nggak perlu, cukup sampai 5 ya. Kalian isi ya, kalau ada soal UASnya begini, sisanya kalian pakai titik-titik aja ya. Yang penting saya udah tahu kalian sudah paham, mengerti, dan jangan lupa di ujungnya ditulis. Nah, cara menulis ujungnya gimana? Ya, lihat yang terakhir itu 256. Ini nggak termasuk ya. Kurangi 8 karena lompatnya 8. Kurangi 8 jadi 248. Oh, berarti sini titik 248. Berarti berikutnya hostnya 249. Ininya berapa ya? Broadcastnya udah pasti kalau di ujung 255. Berarti sebelumnya 254. Jelas nggak sampai sini? Nggak susah ya buat tabel sub nanti karena sebagian sudah paham ya. Tinggal mungkin pas nulis di ujungnya. Oke, ini contoh soal di
UAS ya. Oke, kita lanjut yang tadi lagi. Nah, tadi sampai di mana kita sudah buat tabelnya, ada jaringannya gini. Kita tahu jumlah subnetnya. Kemudian kita sudah tahu ininya. Nah, kemudian langkah berikutnya ini dipindahkan ke jaringan. 210.10.0, 210.10.64, 128, 192 itu dipindahkan ke sini. Boleh nggak Pak nggak urut? Misalnya 128 naruhnya di atas ini. Ditukar-tukar boleh, nggak ada masalah ya. Kemudian berikutnya tentukan IP-nya. 210.10.0 IP-nya dari 1 sampai 62. Berarti bebas dong. Boleh isi 5 boleh, boleh isi 60 boleh. Asal jangan 65. Karena sudah pindah ke network yang berbeda ya. Jadi antara 1 sampai 62. Jadi kalau saya mau ngisinya di sini 5 boleh, di sini 15 juga boleh. Asal saatnya antara 1 sampai 62 ya. Hal yang sama untuk yang berikut ini ya. Sama ya. Terusnya langkah berikutnya adalah menentukan port Ethernet-nya. Kalau menentukan port Ethernet juga tergantung jenis router yang kalian pakai. Bebas-bebas aja ya. Nah, kalau kalian klik ini, kalian bisa klik option, preference, terus always short port label. Nah, dari sini, misalnya ini GI00, berarti interface-nya GI00. Jadi tergantung jenis router yang kalian gunakan. Ya. Jadi nggak mesti sama kayak Bapak begini ya. Jadi harus diikutin jumlah routernya ya. Jumlah jenis routernya yang digunakan. Nah, setelah seperti ini, membuat tabel routing. Ya, membuat tabel routing. Membuat tabel routing bisa buat seperti ini atau langsung perintahnya saja. Contohnya di R1 ya, kita bisa lihat bisa langsung jalankan perintahnya. Misalnya di R1. R1. Perintahnya kan ada router, config, terus perintahnya begini kan ya. Terus IP root, saya tulis di bawah ya. Ini nggak muat tempatnya. IP root. Nah, di R1, lihat dulu yang dikenal. Ini dikenal karena terhubung langsung. Oke. Ini kabel ini dikenal, terhubung langsung. Berarti ini terhubung langsung. Jangan didaftarkan. Yang didaftarkan yang tidak terhubung langsung. Ya, yang tidak terhubung langsung ke R1 adalah yang ini. 64 sama 192. Daftarkan saja. IP root menuju 210, 10, 10, 64, /26. Berarti 255, 255. Ini nulisnya langsung ya, dikasih spasi ya. 255 menuju /26 ya. /26 berapa ya? 192. Nah, lewat mana? Router 1 mau ke jaringan yang ini lewat 23. Lewat router gateway. IP-nya .23. Berarti 210, 10, 10.3. Jelas ya? Iya, Pak. Nanti yang lain sama, yang ini juga sama, idem ya. Apa yang terjadi dengan router gateway? Sama router gateway. Polanya ya. Ini dikenali? Iya. Ini dikenali? Iya. Karena terhubung langsung. Yang ini terhubung langsung? Iya. Berarti yang dikenali oleh router gateway yang mana? Yang tidak terhubung langsung. Client 1. Berapa networknya? Ini. 128. Makanya menuju 128, si router gateway akan lewat router 1. IP-nya 210, 10, 10, 1. Ini tabel routingnya. Nah, menuju ke 128 lewat 210, 10, 1. Kalau ada ini, gimana perintahnya? Di gateway ya. Perintahnya masuk ke menu router, terus menu config, ya, terus jalankan IP root.
menuju 210, 10, 10, 128, subnet masknya 255, 255, 255, titik 26 itu 192. Ya. Bisa dilihat di sini ya, yang 26. Mana tadi? 26, 192. Ya. Oke. Nah, terus lewat mana? Lewat titik 1. Oke. Jadi lewat 210, 10, 10 titik 1. Oke ya. Ini perintahnya ya. Nah, ini lebih detailnya ya. Kalian bisa lihat di ini ya, catatan ini materi kuliahnya ya. Saya ulangi lagi biar tambah ingat. Tulisan enable bisa disingkat jadi ENA. Ini boleh dihapus. Ya, boleh. Konfigur terminal boleh dihapus yang ini. Kalian ketik aja CONF T spasi T. Ini boleh dihapus. Interface boleh ditulis INT saja. Ini dihapus. Oke. IP address boleh ditulis address. Ini dihapus ya. Jadi nggak capek nulisnya ya. No shutdown boleh dihapus ini. Ya. Tinggal tulis no SH. Kebayang ya? Jadi boleh nulisnya secara tidak lengkap ya. Oke. Boleh langsung ketikan misalnya no SH, boleh ketikan aja no SH enter, atau kalau mau tahu tulisan lengkapnya no SH kasih tab. Tombol tab di keyboard. No SH kasih tab, nanti dia akan melengkapi no shutdown. Atau coba aja no SH, langsung di enter juga boleh ya. Yang ini semua perintah adalah setting IP address. Jangan lupa ya, suka nulisnya IP address, contoh yang ini ya. Ini 130 ya. Suka kelupaan nulisnya 128. Jadi banyak sekali yang terjadi ini nulisnya titik 128. Padahal kalau IP address itu nulisnya yang ini. Di portnya ya. Ini banyak terjadi, sering kelupaan nulisnya. Nanti kalau mau hapusnya gimana ya? Misalnya masuk lagi ke interface ini, misalnya mau dihapus, masuk ke interface ini, misalnya di interface, masuk ke interface-nya, interface FA0/1, terus ketikkan, ini kan perintahnya IP address ya, IP address, tinggal tambahin di depannya, no IP address, ya, itu menghapus. Tapi kalau tabel routing, nggak boleh no IP root, ya. Ini harus lengkap. Jadi kalau mau dihapus, tambahkan tuliskan di sini depannya tuliskan no spasi IP root. Ini harus lengkap, ya, yang dihapus. Kalau cuma nulis IP root nggak dikenali, no completely comment, ya. Jadi harus dilengkap. Tapi kalau IP address nggak perlu lengkap, nggak perlu nulis no IP address 210 dilengkap gini, cukup no IP. Karena satu interface hanya ada satu IP address. Ya, setiap interface hanya satu IP address. Jadi cukup no IP address sudah menghapus IP address-nya. Tapi kalau routing bisa banyak, kalau router bisa banyak tabel routing. Jadi harus lengkap. Kalau mau menghapusnya no IP root lengkapi ini, ya. Jadi harus lengkap. Sering nggak kita menghapus? Sering ya. Kadang-kadang kalau udah bete, aduh gimana ya, dihapus semuanya, routernya diganti ya. Kalau perlu buka file baru ya. Padahal kita bisa hanya menghapus routingnya saja, no IP root atau no IP address ya. Jadi perintah no itu untuk menghapus. Perintah tulisan no itu untuk menghapus komen, menghapus instruksi. Oke, ini juga sama router gateway, ada perintahnya ya. Jangan lupa setting di kliennya. Ingat, kalau sudah ada routing, tambahkan default gateway, diisi ya. Kalau sudah ada routing. Ada router ya. Jadi kalau misalnya di jaringannya ini, jangan lupa default gateway-nya ini 130. Buat si klien 1. Oke, saya rasa cukup.
ini kemarin juga sudah kita ulangi lagi. Ini perintah, ini untuk memasukkan ke ke perintah ke routernya ya. Nah, sekarang kita akan bahas soal-soal contoh kisi-kisi soal UAS ya. Saya close ya. Oke, saya buka Cisco pakai Tracer. Saya buka yang ini dulu ya. Oke, yang ini. Nanti kita buka lagi yang ada dua routernya ya. Satu lagi yang ada seperti ini. Ada dua router plus satu router wireless. Oke, kita buka dulu yang pertama. Ini. Kita rangkai jaringannya ya. Yang pertama kita setting apa ya? Setting IP address. Coba di sini. Ini kalau nggak ada tulisan DHCP berarti setting manual. Kalau ada DHCP berarti dikasih oleh si router. Nggak perlu setting manual. Jadi kalau ada DHCP, usernya diklik desktop IP, kliknya DHCP. Ya. Karena belum dapat sinyal biasanya gagal atau dia bengong gitu ya. Jadi sementara kita buat gini dulu aja ya. Sementara yang seperti DNS IP-nya titik 10. Ya kita tuliskan. Ini masih kosong ya. Kita klik desktop IP address ya titik 10 depannya 192.168.45. Oke. Bentar dulu saya rapikan ini. Ya, IP-nya 192.168.45.10. Kemudian ini klik otomatis. Ya, ini 192.168.45 titik. Nah, harus ada default gateway-nya. Server ini kalau mau keluar, dia selalu lewat router 1. IP-nya IP-nya berapa ya? Nah, ini tulisannya kita hapus ya. Option, preference. Ini saya hapus dulu, karena saya sudah buatin sendiri ya. Karena kalau tulisan dari router biasa suka numpuk-numpuk. IP-nya titik 2 ya. Jadi di sini default gateway-nya di router ini, router 1 dia mau keluar lewat router switch, tapi router switch nggak ada IP-nya kan. Dia IP-nya ada di router 1, IP-nya titik 2, 192.168.45.2. Ya. 192.168.45.2. Oke. DNS-nya perlu disetting? Nggak usah. Karena memang dia DNS-nya ya, jadi nggak perlu disetting DNS-nya. Oke. Hal yang sama seperti Instagram. Desktop, IP-nya statik 192.168.45.20. Ini sama defaultnya, titik 2, IP-nya si router yang ini ya. 192.168.45.2. Oke, sudah selesai. Terus jangan lupa setting services-nya. Ya. Oke, nanti kita belakangan aja services-nya ya. Nah, udah selesai. Tinggal setting di router. Oke, saya klik routernya. CLI. Oke, saya geser ke sini. Coba ini. Ini saya copy ya. Saya copy dulu, saya pindahkan. Bukan di copy. Kurang cepat. Klik. Dah. Kemudian tadi apa ya? Setting di router. Oke. Ketik no. Enable, enak. Config terminal tambah T. Oke, sekarang ketik interface-nya dulu. Interface GI01. GI0/1. Oke, IP-nya yang di atas, yang ini. 192.168.45.2. IP address 192.168.45.2. Paket masnya 124. 0 ya. Enter. No shutdown.
Oke, hijau. Jangan lupa, jangan sampai salah. Sering juga yang ini interface-nya GI01, tapi IP-nya 192.168 yang sebelah kiri, 55.2. Ya udah nggak nyambung, error lagi. Jadi harus lihat gambar ininya ya. Oke, waktu praktikum masih di lab, seringnya ngelihatnya apa yang Bapak ketik ya. Pas nggak lupa ngeliat gambarnya, ternyata suka ketukar, ini sama ini ketukar ya. Jadi hati-hati ya. Oke, kita keluar dulu dari sini, exit, bukan keluar yang ini ya, bukan. Exit, masuk ke interface sebelahnya, interface yang mana GI0 yang sebelah kiri, GI00, slash 0, enter. Perintah yang tadi, IP address. IP-nya berapa? 55.2. Nah, ini juga suka kelupaan nih. Udah pakai panah atas, main di enter, cekrek aja, nimpah jadinya. Jadi ini harus dirubah dulu. Atau kalau kalian takut salah, udah ikutin perintah ininya aja, tulis ya. IP address, kalau takut salah. Kalau kelupaan, main enter-enter saja. 192.168. Nah, GI00, IP-nya 192.168.55.2. 55.2. Oke. No shutdown. Oke, sudah hijau ya. Enter. Oke, dan jangan lupa setelah di sini langsung di exit, ketik do write ya. Agar jangan sampai kalian ngirim tugas ternyata routernya isinya kosong melompong, nggak di write dulu ya. Ketikkan do write, enter. Kalau saya nggak, saya enter dulu ya. Oke, jadi harus disimpan dulu. Karena cuma ada satu router, maka tidak ada routing, IP root nggak ada. Karena hanya satu router ya. Oke, udah hijau semuanya, tinggal yang ke sini user dan user 1, user 2. Pakai WiFi. Berarti nanti harus di sinyal WiFi-nya dulu ya, diaktifkan ya. Oke, sekarang kita biarkan dulu, kita setting di wireless-nya. Wireless yang ke sebelah kiri itu internet ya. Saya ketikkan sini internet. Jadi desainnya si router ya, dia nggak ada CLI-nya ya. Nah, kalau router yang lain bukan Cisco, nulisnya pakai WAN. Jadi kalau router D-Link, TP-Link yang mungkin kalian punya WiFi, di rumahnya ada router TP-Link ya, itu pasti portnya internet atau WAN. WAN ya. Saya ketik saja, atau WAN. Terus yang ke sini, ke bawah ini namanya LAN ya. Komponen ke bawahnya sering ditulis itu LAN. Ya. Ini mirip ya, atau wireless kadang-kadang ya, wireless. Oke, kan kita klik. Oke, kita klik. Dia GUI, nggak ada CLI-nya ya. GUI. Nah, yang ini yang internet setup. Itu adalah yang ke kanan ini. Yang IP-nya 192.168.551. Jadi kita isi. Ini kita isi, kita rubah dulu ke static. Ya. IP-nya 192.168. Nah, tadi berapa IP-nya? 55.1. Oke. 55.1. Target mask-nya 124. Oke, default gateway-nya IP-nya si router. Dia mau ke router ke sini, ngeng. Mau kemana pun dia lewat router 1. IP-nya .2. 192.168.55.2. 192.168.55.2. Ya. Mungkin ini agak cepat karena ini ada bagian dari review-review yang minggu-minggu lalu ya. Oke, DNS-nya biarkan aja, nggak usah ditulis. Kalau mau nulis boleh nembak ke DNS yang ini ya, server DNS 192.168.45.10 ya.
192.168.45.10. Oke, ini bagian internet sudah. Kemudian ke bawah, bagian net ininya. Ke bawah itu apa namanya? Network setup. Yang ke bawah yang LAN-nya. Nah, dia ngasihnya berapa? 192.168.565.1 yang keluar dari router ya. 65.1. Ini kita ganti 65.1. Ini sama /24. Startnya IP-nya coba kita mulai dari yang ganjil aja deh. Dari 60 ya. Mulai 60. Maksimumnya boleh 30 ya. Kemudian DNS-nya berapa? Ikutin DNS server DNS yang ini nih ya. Yang sudah kita buat. 192.168.45.10. 192.168.45.10. Oke, kalau sudah kita simpan. Hati-hati jangan jalankan tombol mouse. Tombol mouse itu sudah ada tombol yang kayak roda ya, gerakan-gerakan bawah. Hati-hati ya. Takutnya ini berubah otomatis. Ini berubah otomatis. Ya. Sampai kita sadari ya. Simpan ya. Oke. Coba kita lihat sudah berubah belum? Udah berubah tuh 65.60. Oke, ini setting di HCP ya. Apakah routernya ini udah dapat? Belum, karena dia belum diapa-apain ya. Belum diapa-apain. Oke, setting IP address-nya sudah. Setting LAN-nya sudah ke bawah. Setting IP address internet yang ke kiri dan ke bawah, ini ke user sudah. Cuman karakteristik wireless-nya belum disetting. Klik wireless-nya, ada 5 frekuensi. Ya, ada 5 frekuensi. Kita pakai yang 2,4 ya, 2,4 saja. Kita klik default SSID-nya misalnya siapa? Misalnya Atar Guntur ya. Atar Guntur bukan Atar Halilintar. Udah Atar Halilintar ya. Halilintar ya. Terus ada apa lagi di sini? Nggak ada yang perlu disetting. Ada memang setting bandwidth ya, tapi itu bukan partnya mata kuliah kita, itu biasanya mata kuliahnya dari komunikasi data ya. Ini kita Atar Halilintar, udah nggak ada yang diisi, ya kita save, ya. Lagi kita pilih wireless security. Nah, normalnya disable, ya. Tadi kita setting 2,4 saja kan, yang 5 dan ini nggak dipakai. Ini kita setting. WPA 2 personal. Ya. Terus encryption-nya tipenya AES, ini banyak sebenarnya ya. Ada 3 IP ya. Nah, ini passwordnya apa? Tasya Kamila Nisa. Tasya Kamila Nisha. Ya, misalnya ya. Oke. Terus diapain? Di-save lagi. Udah. Selesai. Oke, terus kita close saja. Nah, ini belum dapat apa-apa ya. Belum dapat. Kita klik usernya. Kita setting PC wireless-nya. Interface request to connect. Oh, berarti belum ada ya. Coba klik usernya. Kita klik physicalnya. Ini portnya masih Ethernet card. Kita geser. Gagal biasanya. Harus diganti dulu. Tuh. Ya, harus diganti, tapi portnya harus dimatikan ya. Nggak boleh nyabut card, portnya masih nyala ya. Karena bukan plug in, plug out. Beda sama USB ya, plug in, plug out ya. Kalau USB kan kita nyolok ke komputer tanpa mematikan komputer ya. Matikan dulu. Diganti betul, ganti dulu, yang baru di sini ya. Atau boleh dari bawah, bisa nggak? Bisa ya. Atau yang dari sini juga boleh ya, dari atas. Nyalakan kembali. Oke. Bisa itu berhasil ya. Nah, ini sinyal defaultnya ya, belum kita setting ke yang tadi, ke Atar Halilintar ya. User 2 juga sama, matikan nih tombol di sini.
Terus geser yang ini, bukan yang ini ya. Ini nggak bisa ya, yang ini nih ya. Cabut, ambil yang VC300N. Geser, klik, nyalakan DI, ya. Klik, ya udah. Di atas nyala ya. Terus apa? Kita keluar, ya, dapat sinyal. Kita setting IP address-nya. Enggak, harusnya kita setting ini dulu ya. Kalau idealnya ya, idealnya ini kita close. Kita setting di desktop wireless ya, koneksi one-nya dulu ya. Ini udah you have successful connected karena pakai default ya. Bukan pakai yang Atta Halilintar. Coba kita klik connect, pilih Atta Halilintar. Tuh, yang ini masih ada defaultnya ya. Atta Halilintar ada kan, diklik saja connect. Nah, passwordnya tadi Tasya Kamila Nisa. Oke, connect. Ya, berhasil. Karena nggak ada informasi gagal ya. Oke. Kemudian yang ini pun sama. Konekkan desktop, PC wireless, connect dulu, pilih Atta Halilintar, connect, Tasya Kamila Nisa. Oke, connect. Dah, selesai. Udah dapat sinyal ya. Kita ngecek IP address-nya dapat enggak? 192.168.65.66 kalau tidak salah ya. Kita klik IP address, static, DHCP, lengkap. 6562, terus 0 ini betul, ininya 100, 10 ya DNS-nya ya. 192.168.45.10. Ini pun mestinya sudah dapat. Ya udah dapat 61 ya IP-nya. Sudah dapat berarti sudah bisa kita ping sini. Biasanya masih gagal yang pertama, ping ke sini. Gagal juga. Punaon gagal. In progress, apakah ada yang salah? Coba ping sini dulu. Kenapa gagal? Halo, ada yang salah kah? Sepertinya ada yang salah ya. Kenapa salah? Coba kita lihat di sini. 552 betul. Interface-nya 00. Iya. Terus yang 01 interface-nya, oh ini 102 tuh, saya salah ketik. Coba lihat tuh, itu yang Ethernet 01-nya 102. Ya. Salah ketik. Oke. Yang 01 ya, 01 102, saya salah ketik ya. Klik saja. CLI, sebenarnya ada cara lebih cepat ya, di config itu bisa. Saya pakai cara yang biasa saja ya. Enak. Config terminal interface, tadi yang salah adalah yang ini ya, GI01 ya. Coba kita klik. GI01 102 salah. GI01 salah ya. Interface GI01. Ketikkan saja no IP. Ini untuk menghapus. Tapi sebenarnya nggak usah no IP juga bisa, langsung timpah, boleh ya. Ini di no IP, terus IP address 192.168.45.2, 255.255.255.0, enter. Nggak perlu no shutdown karena sudah di no shutdown yang tadi ya. Oke, kita lihat. Nah udah benar ya. Oke, sekarang kita ping lagi dari sini, masih in progress, belum, nunggu berikutnya, successful. Oke, kemudian dari sini user sampai sini sudah successful.
Terus sini in progress. Sini successful. Oke, berarti secara koneksi udah selesai. Cuma secara protokol di layar atasnya untuk aplikasinya belum. Kita cek server DNS-nya ya. Oh, yang Instagram dulu. Kita kasih IP-nya sudah belum? Sudah. Services-nya, HTTP-nya ya. HTTP, yang ini kita edit. Oke, berhasil Instagram ya. Instagram. Oke. Save. Yes. Sekarang kita akses dari user 1 ke Instagram, ke browser. Kita akses via IP address 192.168.20 ya. 45.20. 45.20. Berhasil. Kita lempar ke IP address. Kalau nembak ke IP address, berarti dia langsung menuju ke server Instagram, langsung ke ini. Ya, karena kita nembaknya lewat IP address. Tapi kalau lewat nama, ya, misalnya www.instagram.com, ya, lama ya, dia lewatnya ke sini nih, ke DNS dulu. Habis DNS, dapat IP-nya, balik lagi, dia ngasih IP nih, balik lagi, baru nembaknya langsung ke server Instagram. Jadi dia minta IP ke server DNS. Ya. Tapi tadi gagal ya. Coba kita lihat yang tadi. Kita lihat. Request timeout, gagal. Kenapa? Karena di DNS belum diaktifkan DNS-nya ya. Kita klik DNS. Ya sudah aktif. Udah ada belum? Udah ada, tapi IP-nya salah. Bukan 45, tapi 30. Ini coba kita hapus dulu saja ya. Kita hapus, remove. Kita buat yang baru. www.instagram.com. IP-nya tadi yang salah ya. 192.168.45.10. Kemudian kita add. Nah, baru jalankan lagi dari sini. Go. Berhasil. Oh, kok masih yang ini ya tulisannya? Kok nggak berubah? www.instagram.com-nya. Coba kita lihat di sini. Edit. Ada tulisan, hore berhasil berinstagram. Oke, kita save. Yes. Ini kita jalankan lagi user 1. Web browser www.instagram.com. Instagram.com. Kok salah? Nggak ada gambar hasilnya? Coba kita cek. Dia nembak kemana ya? DNS-nya ya. Apakah ke 10 atau ke 20? Instagram ada ini di 20 ya. Kita klik. DNS. Kok 10? Pantesan hasilnya beda. Harusnya ke 20 ya. Kita klik, kita ganti sini. Ini harusnya ke 20 ya. Server Instagram ada di 20. Save. Save. Oke, jalankan lagi. Kita go. Ini nggak ada tulisan berhasil Instagram ya. Karena nembaknya ini ke HTTP-nya si DNS. Kalau kita go, nah, ada tulisan, hore berhasil. Ini baru masuk ke Instagram. Tadi salah IP. Oke, sampai sini jelas enggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke menu berikutnya, yaitu gambar. Nah, yang sudah ada, kayak yang tadi ya, cuman ada router di tengahnya ini ya. Oke, saya akan coba lagi, setting lagi, tapi lebih cepat ya. Lebih cepat ya, coba kita klik DNS-nya, klik desktop, IP-nya 192.168.45.10. Oke, ininya 45.2.
default gateway-nya 45.2. Betul ya? Servicesnya sudah ada. Ini DNS ya, berarti harus klik DNS-nya. www Instagram, DNS-nya itu, IP-nya Instagram, 45.20. Ini salah ya. Bukan 30, tapi 45. 5.20, kita save. Ya. Sekarang Instagramnya, kita klik, desktop, IP-nya, udah ya, 45.20, ini sama. Servicesnya, kita lihat HTTP, udah, diedit. Udah berhasil, www.instagram.com. Biar membedakan, tambahkan ya, biar membedakan dengan takutnya aksesnya ke sini, ke server DNS ya, salah IP. Oke, save, yes. Oke. Udah setting di sini. Kemudian setting di router 1, router 1 dan router 0 ya. Pertama setting router 1 dulu. Klik CLI, enable, config terminal, interface. Nah, tadi saya aja salah ya tadi ya. Bukan 192, tadi saya nulisnya 102. Oke. Interface yang ini, GI01, IP-nya 45.2. Ya. Jadi masuk ke interface GI0/1, enter, IP address 192.168.45.2 0, no shutdown. Oke. Enter. Keluar dari sini. Interface berikutnya. Interface yang ke kiri. Nah, ini. Ya. 192.168.55.2 GI00. Ya. Interface GI0/0. Nah, cerita sebelumnya saja ya. Hati-hati ini harus diganti dulu, jangan langsung di enter ya. Ini diganti dulu, 55 IP-nya. Disesuaikan dengan IP yang dia dapat. Ini ya. Oke. Terus di enter. Enter, no shutdown. Up ya. Udah berubah warna hijau, oh masuk warna merah. Jelas, karena dia sendiri belum diupdate router 0-nya. Ya. Ini sudah setting IP address, sudah. Kita keluar dari sini. Exit. Enter. Oke. Sekarang kita masuk ke router sebelahnya. Router 0 ya. Diklik router 0. CLI. Enable. Config terminal. Interface. Nah. Router 0 sekarang ya. Interface yang ini. Oh, belum ada. Kalau belum ada, kita klik option, preference, label. Nah, yang ini GI00. Kita klik. Oke. GI00. Interface. GI0/0. Enter. Berapa IP address-nya? IP address 192.168.55.1. 192.168.55.1/24. 0, enter. Terus no shutdown. Maka berubah warnanya jadi hijau. Karena sebelahnya udah di setting. Kita keluar, exit. Jalankan interface yang ini. Gigabit 0/1. Interface gigabit 0/1. IP yang tadi ya. Nah, jangan langsung di enter. Lihat IP-nya. 192.168.60.1. 60.1. Enter. No shutdown. Otomatis hijau. Kenapa? Karena
Ya, karena router ini meskipun namanya router, tapi kabel straight, ya. Dia otomatis ya. Beda kalau kalau di Cisco paket tracer yang versi lama yang ada di kampus, ini router ini dengan router ini harus kabel cross ya. Tapi yang versi terbaru pakai kabel straight. Oke, udah di setting. Sip. Nah, hijau semua, tinggal ini di setting ya. Apakah sudah di setting ini? Kita klik GUI DHCP. Belum ya. IP-nya 192.168.60.2. Ini statik. Komponen internet ke sini ya. Jadi 192.168.60.2. Subnet masknya karena pakai 124. 255. 255. 255, 255, 0. Default gateway-nya itu adalah IP-nya si router yang ini. Dia kalau mau keluar lewat si router 0.1. 192.168.60.1. 192.168.60.1. Oke, DNS-nya saya kosongin aja ya. Karena di router ini, router sendiri tidak akses kemana-mana, tapi usernya ya. Oke, ini komponen di atas yang ke arah internet, ke kanan. Yang ke arah klien di sini user, yang bawah settingannya. Sama seperti yang tadi ya. Nah, kita setting ke bawah. 192.168.65.1. Ini kita ganti 65.1. Ini subnetnya sama. IP-nya mulai titik bebas lah, anggapnya 100. Ini nggak usah dirubah juga nggak apa-apa. DNS-nya itu adalah DNS yang ini nih ya. 192.168.45.10 DNS-nya ya. 92.168.45.10. Sudah selesai. Udah save setting. Oke, ini baru di setup-nya. Ini saya ulangi lagi materi yang tadi ya. Biar dapat hatam. Wireless-nya kita ganti namanya. Nama di kelas lain yang saya ikut siapa lagi ya? Siapa ya? Oh, Siti Arsinah ya. Siti Arsinah. Ya. Oke, maaf ya. Agak lama nginget namanya. Siti Arsinah. Terus udah ini aja. Kita save. Terus kita security-nya. Password-nya. Web 2 personal. Password-nya Arsina Love BTS ya. BTS itu nama grup ya. Tahu cowok atau cewek ya? Cowok kayaknya ya. Oke. Terus di save setting. Udah ya. Udah selesai. Tinggal di close. Tinggal ini dirubah kayak yang tadi. Matikan. Hapus. Pasang yang baru. Nyalakan. Oke. Terus kasih IP-nya, dapat desktop IP-nya statik DHCP. Dapat 165.100 ya. Oke, udah berhasil. Ini pun sama, klik matikan, hapus, pasang baru yang wireless, nyalakan, desktop, IP-nya, nggak dapat IP-nya, coba statik dulu, DHCP. 192, ya sudah dapat ya. Cuman harusnya ini kita masuk dulu ke sini ya. Harus, nah, ini bukan default ya.
connect ke sini, pilih yang tadi, Siti Arsina, connect, passwordnya, Arsina Love BTS. Connect, ya, berhasil. Hal yang sama di sini juga ya. Net PC Wireless, connect, pilih Siti Arsina, connect, nah, yang tadi passwordnya. Connect, ya, udah berhasil. Nah, sekarang kita udah hijau semua ya. Hijau semua itu belum tentu berhasil ya. Itu artinya semua sudah dinaikkan, bisa saja IP address-nya masih salah. Kita klik ke sini, in progress, fail, ulangi lagi, sukses, ini sukses, oke. Sekarang nyebrang, dari sini deh, ini ke sini, sukses juga. Yang terdekat dulu ya, sini, sukses. Sekarang nyebrang. Nyebrang itu ke router yang lain. User bukan router ini, tapi nyebrang ke router yang sebelah sini ya. Klik, in progress, ulangi lagi, klik sampai sini, in progress, ulangi lagi, sampai sini, masih in progress. Ada yang salah. Apakah kesalahannya, kekurangannya? Ada yang tahu? File semua ini. Ayo ladies and para cowok, ada yang tahu kesalahannya di mana? Atau kekurangan? Setting apanya? Setting routernya. Di routernya, iya. Kurang apa? Yuk, kurang apa? IP-nya bukan sih. Bukan. Ada yang dari belum saya setting. Ada yang masih ingat? Kalau lebih dari satu router, ada dua router, perlu setting apa? Ya? Perlu setting apa kalau lebih dari dua router? IP root bukan sih? Betul, iya. Tadi ada yang cowok nyebut dulu, debut ya, IP root ya. Betul, tadi jawaban dari Tasya kali ya. Siapa tadi Saya. jawabannya? Siapa? Anissa ya? Iya. Anissa. Iya, kurangan setting IP root ya. Settingannya gimana tadi? Tadi kita setting yang ini ya. Oke, kita ada di atas sini. Kita nggak perlu buat tabel kayak begini ya. Tadi kita punya ada tabel, buat tabel, kok salah, ini. Tadi kita buat tabel kayak begini ya. Ya, kita nggak usah ya, kita langsung aja dari gambar. Oke, coba kita lihat. Di router 1, yang terhubung langsung yang mana? 1, sama ini 2 ya. Terhubung langsung ya. Ini terhubung langsung kabelnya, termasuk ini juga ya, terhubung. Ini terhubung. Iya. Yang tidak terhubung di router 0 ini apa? Oh, yang ini. 45. 45, berarti harus didatarkan. Kita klik ya. Klik enter, IP root menuju mana? Nah, saya geser mana ya? Nah, dulu satu ya. Oke. Terus satu itu yang ini ya. Oke. IP root menuju 45 ini dari router 1 karena ya ini tidak terhubung langsung di belakang router 1 nih ya. Jadi kita lagi di router 0, yang terhubung yang ini 1, 2, yang ini tidak terhubung. Jadi tambahkan IP root menuju 192.168.45.0/24 255.255.255.0 lewat mana? Router 0 mau ke sini nih. Mau ke sini, dia lewat router 1. IP-nya berapa? Wah, nggak kelihatan nih, Pak. Matikan dulu. Option, preference. Saya matikan. Oke. Ulangi lagi di sini. Ya. Terus.
Ya. Oke. Dari sini mau ke 45.0 yang belah sini dia lewat router 1. Ini IP-nya router 1.2. 192.168.55.2. Tambahkan. Berarti mana? 192.168 lewat 55.2. Tanpa slash lagi, tanpa 255 lagi ya, karena IP address ya. Enter. Udah, kan cuma satu. Ya. Sekarang router 1. Ini saya geser dulu. Oke. Router 1 ini, klik. Ya. Yang belum terdaftar yang mana? Yang tidak terhubung? Cari yang terhubung dulu. Ini terhubung langsung ke router 1, terhubung langsung ke router 1. Yang tidak terhubung yang mana? 60. 60 0 sama 65 nih ya. Ini kita daftarkan ya. Coba kita daftarkan satu dulu deh, 60. Kira-kira ini berhasil nggak ya? Yang ini tidak didaftarkan. Ya. Oke, 60 saja kita daftarkan ya. Enak, config terminal, IP root menuju 192.168.60.0/24. 0. Lewat mana ya? Lewat mana? Lewat router 155.1. Jadi router 1 mau menuju ke sini nih, yang 60, ya karena tidak terhubung ya. Dia lewat router 1 dengan IP router satunya, yang depan dia nih ya, depan ini. Depan router 1, 55.1. Oke, 192.168.55.1. Enter. Oke, sekarang coba kita ping. Sampai sini, sukses. Sampai sini, sukses. Ya, berhasil ya. Ini, sampai sini, fail. Ini sampai sini, fail. Apa masalahnya? Karena belum didaftarkan. In progress ya. Fail juga. Oke, berarti di sini didaftarkan yang 192.168.65.0. Ini didaftarkan ya di router 1. Karena dia yang terhubung kan hanya ini, 1 sama 2 terhubung langsung. Tapi yang belah sini nggak terhubung. Sama ini nggak terhubung ya. Jadi di router 1 didaftarkan. Berarti tambah satu lagi ya, yaitu 65.0. Panah atas saja, IP root 192.168.65.0 lewatnya sama, selalu lewat 55.1. Bukan yang 60.2 ya, selalu di depan routernya. Routernya itu kita lagi setting di router 1, depannya itu router 0 kan, jadi selalu nembaknya ke sini gateway-nya, bukan yang ini. Meski tujuannya ini ya, meski tujuannya ya. Oke, tinggal di enter. Oke, sekarang kita coba lagi ping. Ini sini. Fail. Something wrong kah? Fail, kayak naon? Oh. Oke. Ini ke sini DNS fail. Oh, ternyata nggak bisa juga, Pak. Tapi kalau dari sini ke sini berhasil, berhasil. Kenapa sebaliknya nggak berhasil? Ini ke sini nggak berhasil. Karena itu belum didaftarin. Tuh, nggak berhasil. Kenapa? Ini ke sini nggak berhasil. Tuh, fail. Ini, coba lagi ya. Kenapa nggak berhasil? Belum didaftarin, Pak. Apa? Memang tidak berhasil. Ya. Nggak berhasil ya. Karena ini adalah jaringan internal. Ini seolah jaringan publik ya. Coba, kamu
kalau kita main internetan, kamu bisa nggak main www.detik.com? Bisa, deh kamu akses keluar bisa, keluar sini. Tapi dari luar ke dalam itu ditolak, nggak boleh, ya, karena di sini menjalankan fungsi NAT. Ya. Jadi kalau di sini wireless router itu menjalankan fungsi NAT, Network Address Translation. Jadi kalau keluar, meski di sini ditambahkan ininya, dia menolak, nggak bisa ya. Karena tujuan kita kan untuk mengakses ke server ya. Jadi meski ditambahkan tetap ditolak karena gara dia ada fungsi. Nah ini kan ada internetnya kan. Kalau kita lihat tuh ini internetnya kan. Nah itu dia menganggap apa ada akses dari luar ke dalam itu ditolak. Ya. Tapi kalau ini router yang lain, router beginian, bukan nggak ada fungsi NAT-nya di router wireless ini, itu bisa ya. Jadi kalau dia ngirim ke sini dia berhasil, iya. Tapi dari luar itu nggak akan berhasil. Itu adalah security dari sebuah router yang menjalankan fungsi NAT. Oke, sekarang kita coba. Dia jadi memang tidak berhasil ya. Oke, sekarang kita coba jalankan user 1, kita jalankan web browser. Ya. Jalankan www.instagram.com. Flow. Oke, berhasil instagram.com. Ya, ini sudah berhasil. Oke, sampai sini jelas nggak? Ya. Fungsi NAT itu nanti diajarkan, tapi mata kuliahnya di jaringan komputer. Diajarin komputer ya, diajarkan, bukan di pengantarnya ya. Kita akan belajar tentang fungsi NAT ya. Perintahnya itu kalau nggak salah di router itu begini. Router config, perintahnya ada access list begini, bla 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 bla. Terus jalankan fungsi IP NAT inside bla 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 source list bla bla bla, itu ada perintahnya. Terus lagi masuk ke interface-nya jalankan IP NAT inside dan offset ya. Tapi itu di bukan mata kuliah. Paham ya? Jadi router ya. Router wireless itu punya security dari luar ke dalam, dari dalam keluar ke internet itu berhasil, bisa. Tapi kalau dari luar mau masuk ke jaringan ini ke kita itu nggak akan bisa, ya. Ada security ini. Oke, sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah jelas. Oke ya, direkam ya. Oke.